Sebelum kamu meninggal, dengarkan ini. Kebenaran tentang kehidupan yang kamu kira selama ini salah. Ini bukan sekadar nasihat pengembangan diri yang penuh warna, melainkan kebijaksanaan kasar, tanpa penyaring dari filsafat Stoa. Bersiaplah untuk pandangan duniamu terguncang. Kita harus jujur, sebagian besar yang kamu percaya tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta adalah kebohongan. Masyarakat telah menjualmu ilusi, dan kamu menerimanya tanpa bertanya. Sudah waktu bangun dan menghadapi realitas. Kamu diajari bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir, bahwa kesuksesan diukur dengan kekayaan dan status, dan bahwa cinta akan melengkapi hidupmu. Tetapi, itu semua hanyalah bayangan yang dirancang untuk membuatmu terus mengejar sesuatu yang tidak nyata, sementara esensi sejati kehidupan menghilang dari genggamanmu. Lihatlah di sekitarmu, manusia semakin cemas, depresi, dan terasing satu sama lain. Kita hidup dalam kelimpahan materi, namun kelaparan akan makna. Kita punya lebih banyak cara untuk berkomunikasi, tetapi lebih sedikit koneksi yang nyata. Kita telah kehilangan hubungan dengan kebenaran mendasar dari eksistensi. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa hidup seharusnya seperti ini? Pengejaran tanpa akhir terhadap kesenangan yang sesaat dan pencapaian yang hampa. Saatnya membuang ilusi itu dan menghadapi kenyataan yang keras namun indah. Pelajaran-pelajaran ini bukan untuk mereka yang lemah hati. Mereka akan menantang keyakinan terdalammu dan memaksamu untuk mempertanyakan segalanya. Kamu mungkin membenciku karena hal ini, mungkin menolak kebenaran ini, tetapi jika seorang ingin mencari hisred naib, kamu tidak ingin. Siapkan dirimu, karena ini tidak akan nyaman. Tetapi ketidaknyamanan adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Pelajaran pertama, zona nyamanmu adalah kuburanmu. Pertumbuhan hanya terjadi ketika kamu melangkah keluar dari zona nyamanmu. Keamanan menumbuhkan kepuasan. Kamu telah diajari bahwa kenyamanan adalah tujuan akhir, bahwa hidup tanpa stres dan tantangan adalah ideal. Namun ini kenyataan pahitnya, zona nyamanmu adalah tempat impian dan potensimu terkubur. Pikirkan berapa kali kamu menerima pekerjaan biasa-biasa saja, hanya karena itu aman. Berapa banyak hubungan yang kamu pertahankan, hanya karena itu sudah terbiasa, meskipun itu merugikanmu. Berapa kali kamu memilih jalan mudah, karena jalan yang sulit membuatmu takut. Kenyaman itu menggoda, membisikkan kebohongan manis bahwa kamu layak untuk bermain aman, untuk menghindari risiko. Namun, apa yang tidak dikatakannya adalah bahwa itu merampas pertumbuhanmu, kemajuanmu, dan hidupmu. Saat kamu menghindari ketidaknyamanan, kamu melewatkan pengalaman yang membentuk dirimu, membangun ketahanan, dan menemukan siapa dirimu sebenarnya. Lihatlah orang-orang yang menginspirasimu, atlet, seniman, pengusaha, penjelajah. Apa kamu pikir mereka mencapai posisinya dengan semain aman? Tidak. Mereka mendorong batas diri, menerima kegagalan, dan melangkah ke dalam ketidakpastian berulang kali. Kenyamanan adalah kebohongan. Ia adalah racun lambat yang membunuh ambisi, penjara yang menghalangimu mencapai potensimu. Jika kamu ingin hidup yang bermakna, kamu harus bersedia menanggung ketidaknyamanan. Kamu harus siap mengambil risiko, menghadapi kegagalan, dan menerima rasa sakit. Mulailah dengan hal-hal kecil, mandi air dingin, berbicara dalam rapat, mendekati seseorang yang selama ini kamu kagumi dari jauh, belajar keterampilan baru, atau bepergian sendirian. Setiap hari lakukan sesuatu yang membuatmu takut, sesuatu yang mendorongmu melampaui batas yang kamu pikir mampu. Ingatlah, berproses, dimulai di mana zona nyamanmu berakhir. Setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah satu langkah menuju dirimu yang sejati, satu langkah menuju hidup yang lebih berarti. Bertahun-tahun yang lalu, saya terjebak dalam pekerjaan yang membosankan. Gajinya baik, mudah, tapi rasanya seperti jiwa saya perlahan-lahan dicekik. Saya takut setiap hari, tapi saya tetap di sana karena itu adalah zona nyaman saya. Suatu hari, saya memutuskan cukup sudah. Saya keluar dari pekerjaan tanpa rencana, tanpa jaminan apapun. Itu keputusan yang menakutkan, tapi ketidaknyamanan itu mendorong saya untuk menemukan passion sejati saya. Saya berjuang dan gagal, tetapi setiap kegagalan mengajari saya ketahanan, setiap kesulitan membentuk diri saya. Hanya ketika saya keluar dari zona nyaman, saya menemukan hidup yang layak dijalani. Pelajaran kedua, harapan adalah akar dari penderitaan. Turunkan ekspektasimu terhadap orang lain dan dirimu sendiri. Harapan yang tinggi mengarah pada kekecewaan dan penderitaan.
Kita semua punya harapan, berharap teman selalu ada, karier yang berkembang, dan hubungan yang memuaskan. Tapi kenyataan pahitnya adalah, harapan adalah sumber dari penderitaan. Pikirkan saat terakhir kali kamu sangat kecewa, mungkin itu karena harapan yang tidak terpenuhi. Ketika kita menurunkan ekspektasi, kita membuka diri terhadap kenyataan, dan dari situlah kejati muncul. Kamu pernah berharap sesuatu atau seseorang akan bertindak sesuai harapanmu, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu, kamu merasa sakit, marah, dan kecewa. Harapan menciptakan jarak antara kenyataan dan keinginan kita, dan disitulah penderitaan muncul. Di mana penderitaan ada, di sanalah harapan yang terlalu tinggi bertempat. Saat kita terlalu terpaku pada harapan yang besar, kita terjebak dalam siklus kekecewaan dan frustrasi yang tak berujung. Hidup tidak berutang apapun pada kita, dan semakin cepat kita menerima kenyataan ini, semakin cepat kita menemukan kedamaian. Bertahun-tahun, saya memiliki ekspektasi bahwa karier saya akan berkembang dengan cara tertentu. Saya memiliki mimpi dan ambisi, bekerja tanpa henti untuk mencapainya, tetapi hidup memiliki rencana lain. Kenaikan jabatan tidak datang, peluang berlalu, dan saya merasa pahit serta kecewa. Baru setelah saya melepaskan ekspektasi kaku itu, saya menemukan kepuasan yang sebenarnya. Saya belajar untuk menghargai perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Ketika saya menurunkan ekspektasi, hati saya terbuka untuk keindahan dari apa yang ada, alih-alih meratapi apa yang seharusnya terjadi. Pelajaran lain, teman tidak selamanya. Terimalah bahwa pertemanan, seperti segala hal lainnya, tidak bersifat permanen. Orang berubah, keadaan berubah, dan itu tidak apa-apa. Mari hadapi kenyataan pahit ini. Teman tidak selamanya. Kita sering diajari bahwa persahabatan adalah abadi, bahwa teman sejati akan selalu ada di samping kita dalam segala situasi. Namun, kenyataannya, seperti segala hal dalam hidup, bersifat sementara. Pikirkan tentang teman-teman masa kecilmu, teman SMA, atau bahkan teman kuliah. Berapa banyak dari mereka yang masih menjadi bagian dari hidupmu saat ini? Kenyataannya, seiring kita tumbuh dan berkembang, hubungan kita juga berubah. Ini bukan hal yang buruk, melainkan bagian dari siklus kehidupan. Kita sering menaruh terlalu banyak tekanan pada diri sendiri dan teman untuk mempertahankan tingkat keakraban yang sama sepanjang hidup. Tetapi ekspektasi ini tidak realistis dan bisa membawa pada kekecewaan yang tidak perlu. Orang tumbuh ke arah yang berbeda, prioritas berubah, minat menyebar, dan kadang-kadang hubungan itu perlahan-lahan memudar. Saya ingat teman terdekat saya di masa kuliah. Kami tidak terpisahkan, berbagi mimpi, ketakutan, dan obrolan sampai larut malam. Tetapi ketika kami memasuki dunia kerja, jalan kami berpisah. Dia pindah ke kota lain, menikah, dan hidup kami menjadi cerita yang berbeda. Pada awalnya, saya merasa kehilangan mendalam, seolah-olah sebagian dari diri saya hilang. Tetapi seiring waktu, saya bersadari bahwa persaudaraan kami telah menyelesaikan tugasnya. Itu indah, misafta, dedekang ini menarik. Ketika persahabatan memudar, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Lihatlah itu sebagai sebuah bab yang telah berakhir, memberi jalan untuk hubungan dan pengalaman baru. Fokuslah pada kualitas daripada kuantitas. Lebih baik memiliki beberapa hubungan yang mendalam dan bermakna daripada menyebar dirimu terlalu tipis hanya untuk menjaga banyak hubungan dangkal. Yang lebih penting, jadilah sahabat terbaik bagi dirimu sendiri. Peliharalah hubungan dengan dirimu sendiri agar selalu mendukung dan penuh kasih. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang akan selalu ada bersama dirimu sepanjang hidup. Persahabatan tidak selamanya, dan itu tidak apa-apa. Terimalah ketidakkekalannya, hargai momen yang kamu miliki, dan buka dirimu untuk hubungan baru. Hidup adalah rangkaian dari pertemuan dan perpisahan, dan setiap orang yang kamu temui berkontribusi pada perjalanan hidupmu. Persahabatan, seperti segala hal lainnya dalam hidup, bersifat sementara. Ketika kamu menerima kenyataan ini, kamu akan terbebas dari rasa sakit akibat keterikatan, dan harus menghargai setiap momen dan hubungan yang ada. Pelajaran selanjutnya, pengorbanan itu perlu. Tidak ada yang berharga tanpa pengorbanan. Untuk mencapai tujuanmu, kamu harus rela melepaskan sesuatu yang bernilai. Dalam dunia yang terus-menerus mendorong kenyamanan dan kemudahan, gagasan tentang pengorbanan mungkin terasa ketinggalan zaman. Tetapi ini adalah kenyataan pahit. Tidak ada yang berharga tanpa pengorbanan.
kamu harus menyerahkan sesuatu yang berharga untuk mencapai impianmu. Pikirkan tentang pencapaian yang paling berarti dalam hidupmu. Apakah itu datang dengan mudah atau membutuhkan keputusan sulit dan pengorbanan atas sesuatu yang kamu hargai? Kenyataannya adalah, pengorbanan adalah harga dari kebesaran, mata uang yang kita gunakan untuk membeli impian kita. Pengorbanan bukan hanya soal melepaskan sesuatu, tapi juga menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih besar. Ketika kamu memilih untuk mengorbankan waktu, kenyamanan, atau sumber dayamu, kamu sedang berinvestasi dalam masa depan yang lebih bernilai daripada kemudahan saat ini. Saya ingat saat di mana saya harus membuat pengorbanan besar. Saya punya pekerjaan yang stabil, gaji yang baik, dan hidup yang nyaman. Tetapi jalan ini, this form of. Mengorbankan kenyamanan itu menakutkan. Tetapi saya sadar bahwa kepuasan sejati hanya datang dari berani melepaskan apa yang aman untuk mengejar sesuatu yang lebih bermakna. Saat itulah saya memulai perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Pengorbanan itu menjadi fondasi bagi hidup yang lebih memuaskan. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan untuk memilih jalan yang lebih sulit, namun lebih berarti. Saya ingin mengejar hasrat menulis, tetapi itu berarti harus meninggalkan pekerjaan dan memasuki ketidakpastian. Itu adalah salah satu keputusan paling sulit yang pernah saya buat. Saya mengorbankan keamanan finansial, status sosial, dan masa depan yang bisa diprediksi. Tetapi pengorbanan itu membawa saya ke jalur kepuasan dan tujuan hidup yang sebenarnya. Pelajaran terakhir, jangan mengejar cinta. Cinta bukanlah sesuatu yang kamu temukan saat mencarinya, melainkan ia akan datang ketika kamu sedang menjalani hidup terbaikmu. Masyarakat telah menjual gagasan bahwa kita harus aktif mengejar cinta, seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus dicari dan ditangkap. Tapi inilah kebenaran yang kontroversial. Jangan kejar cinta. Pikirkan seberapa sering kamu mencoba mengejar cinta, dan berapa kali hal itu berakhir dengan kekecewaan, frustrasi, atau bahkan patah hati. Semakin kita mengejar cinta, semakin ia sulit digenggam karena berfokus hal yang salah. Cinta bukanlah sesuatu yang ditemukan dengan mencarinya. Cinta akan datang ketika kamu sedang menjalani hidup terbaikmu, tanpa terganggu oleh tekanan atau ekspektasi. Berhentilah menempatkan hubungan dan cinta sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan membangun kehidupan yang kamu cintai. Cinta akan muncul ketika kamu paling tidak mengharapkannya, seringkali dari tempat yang tidak terduga. Menjadi versi terbaik dari dirimu berarti terus-menerus merawat hasratmu, mengejar mimpi, dan membangun hidup yang kamu nikmati. Ketika kamu benar-benar puas dengan dirimu dan hidupmu, cinta akan datang dengan cara yang paling mengejutkan. Dalam hidup saya, bertahun-tahun saya mengejar cinta, mencoba mengisi kekosongan dengan hubungan yang tidak pernah benar-benar utuh. Baru ketika saya berhenti mengejar dan mulai fokus pada pengembangan diri, cinta menemukan saya. Cinta itu imat, smog noris, and if you hurt gates race with hidup terbaik sang. Jangan kejar cinta, jalani hidup sepenuhnya, dan cinta akan datang kepadamu. Kebenaran-kebenaran ini mungkin sulit diterima, tetapi mereka adalah kunci menuju kehidupan yang bermakna dan penuh tujuan. Kenyamanan adalah musuh, ekspektasi adalah sumber penderitaan, teman tidak selamanya, pengorbanan itu penting, dan cinta akan menemukanmu saat kamu berhenti mencarinya. Terimalah pelajaran ini, dan kamu akan menjalani hidup yang lebih nyata, hidup yang berdasarkan kenyataan. Me. Apakah kamu siap untuk menghadapi kebenaran-kebenaran ini? Pelajaran selanjutnya. Kerumunan seringkali salah. Hanya karena mayoritas mempercayai sesuatu, bukan berarti itu benar. Kamu harus mempertanyakan pandangan umum dan berpikir sendiri. Mari kita bicarakan soal kepatuhan. Masyarakat menekan kita untuk mengikuti kerumunan, dengan asumsi bahwa apa yang diyakini banyak orang pasti benar. Tapi ini adalah kenyataan yang mengejutkan. Kerumunan seringkali salah. Sejarah penuh dengan contoh-contoh kelompok besar yang percaya pada sesuatu yang kemudian terbukti salah atau berbahaya. Ada masanya, kebanyakan orang percaya bahwa bumi itu datar, mendukung perburuan penyihir, dan menerima perbudakan. Ini adalah pengingat bahwa keyakinan populer bukanlah tanda dari kebenaran atau keadilan.
Jadi mengapa kita mengikuti kerumunan? Ini seringkali karena rasa takut. Takut berbeda, takut berdiri sendiri, dan takut ditertawakan. Tapi kebijaksanaan sejati datang dari mempertanyakan, menantang status quo, dan berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. Jangan biarkan rasa takut terisolasi menghalangimu untuk mencari kebenaran. Saya mempelajari hal ini sejak kecil, tumbuh dengan keraguan dan pertanyaan tentang apa yang diterima begitu saja oleh orang-orang di sekitar saya. Saya dicap sebagai pemberontak, sulit, atau bertentangan. Tetapi semakin banyak saya bertanya, semakin saya menyadari banyak kebenaran yang diterima orang-orang hanyalah kesalahpahaman yang nyaman atau sepenuhnya salah. Jalan mempersetengahkan ini, membawa kehidupan yang autentik dan memuaskan. Bagaimana kamu bisa menerapkan ini dalam hidupmu? Pertama, didiklah dirimu sendiri. Bacalah lebih banyak, jelajahi berbagai sudut pandang, dan jangan terima segala sesuatu begitu saja. Kedua, pertanyakan keyakinan umum. Ketika dihadapkan pada kepercayaan populer, tanyakan pada dirimu, apakah ini masuk akal? Apakah ada bukti nyata yang mendukung ini? Dan siapa yang diuntungkan dari keyakinan ini? Ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikir kritis. Berinteraksilah dengan orang-orang yang menantangmu dan mendorong pemikiran mendalam. Percakapan dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang berbeda akan membantu memperkaya pemahamanmu. Bukalah dirimu untuk berubah pandangan ketika ada bukti baru. Jangan takut untuk meninjau kembali keyakinanmu. Ini adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kerumunan seringkali salah. Jangan takut berdiri sendiri dan menjadi suara akal sehat di antara orang-orang yang mengikuti arus. Butuh keberanian untuk mempertanyakan kerumunan, tetapi dari tindakan berani inilah kemajuan dibuat. Masyarakat berevolusi, dan kamu menemukan kebenaranmu sendiri. Mengikuti arus bisa membuatmu tersesat. Karena itu, temukan jalanmu sendiri, dibimbing oleh pikiran kritis dan hasrat tanpa henti dalam mencari kebenaran. Ingatlah, berpikir untuk dirimu sendiri adalah jalan sejati menuju kebijaksanaan. Pelajaran selanjutnya, kesabaran adalah kekuatan. Di dunia yang terobsesi dengan kepuasan instan, kesabaran menjadi kebajikan yang langka namun sangat penting. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menunggu, bertahan, dan gigih. Kita hidup di zaman di mana semua orang menginginkan hasil yang cepat, baik itu kesuksesan, kebahagiaan, atau cinta. Tapi kenyataannya, kesabaran adalah kekuatan. Masyarakat telah membuat kita percaya bahwa semakin cepat sesuatu tercapai, semakin baik, bahwa menunggu adalah pemborosan waktu. Padahal, pencapaian terbesar dan pengalaman yang paling bermakna dalam hidup seringkali memerlukan waktu. Lihatlah alam, pohon tidak tumbuh dalam semalam, dan sing-sing tu emukit lembah hanya dalam sehari. Hal hamid dalam hidup tu empanage berkembang. Namun, kita sering melupakan hal ini dalam perlombaan untuk mendapatkan dan memiliki. Saya belajar nilai kesabaran dari pengalaman pribadi. Ada masa ketika saya menginginkan semuanya terjadi secepat mungkin. Kesuksesan karier, kepuasan dalam hubungan, dan kejelasan tujuan hidup. Tapi setiap kali saya terburu-buru, saya justru tersandung. Baru setelah saya menerima bahwa kesabaran adalah kuncinya, saya mulai melihat kemajuan yang nyata. Saya belajar untuk mempercayai proses. It's mami bahwa pertumbuhan sejati membukan. Bagaimana cara mengembangkan kesabaran? Pertama, tetapkan harapan yang realistis. Pahami bahwa pencapaian yang bermakna memerlukan waktu. Hindari jebakan ingin segala sesuatu instan. Kedua, praktikkan kesadaran penuh. Hidup dalam saat ini bukan selalu menatap ke depan. Ketika kamu fokus pada apa yang ada di depan mata, kesabaran akan datang lebih mudah. Ketiga, hadapi tantangan dengan lapang dada. Anggap kesulitan sebagai kesempatan untuk mengasah kesabaranmu. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Pelajaran ini mungkin sulit diterima, tetapi jika kamu menerimanya, kamu akan menemukan hidup yang tidak lagi terjebak dalam ilusi, tetapi hidup yang nyata dan penuh makna. Rintangan ada untuk mengingatkan kita bahwa kegigihan adalah kuncinya. Kesabaran bukan berarti menunggu secara pasif, tetapi merupakan pilihan sadar untuk terus bergerak maju di jalan yang telah kamu pilih. Ingatlah bahwa kesabaran adalah kekuatan. Itu adalah ketahanan diam, namun tegar yang membantumu terus melangkah, meski segala sesuatu tampaknya mendorongmu untuk menyerah. Kesabaran membawa kedamaian,
keyakinan bahwa waktu selalu ada di pihakmu. Dalam dunia yang sibuk dan tergila-gila pada hasil instan, anggaplah kesabaran sebagai kekuatan super. Ia membantumu menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, fokus, dan kebijaksanaan. Mulailah dengan kebaikan terhadap dirimu sendiri. Jangan terburu-buru dalam perjalanan pengembangan diri. Beri dirimu waktu untuk sembuh, berkembang, dan mencapai kemajuan. Setiap kemenangan kecil layak dirayakan, dan pahamilah bahwa kegagalan adalah bagian dari jalan itu. Kesabaran terhadap dirimu sendiri sama pentingnya dengan kesabaran terhadap dunia di sekitarmu. Terimalah kenyataan bahwa mundur bukanlah tanda kelemahan, tetapi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Di dunia yang tergesa-gesa, menerima kesabaran adalah cara untuk menemukan potensi sejatimu. Ini membuatmu lebih tangguh, lebih fokus, dan akhirnya lebih sukses. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang bertahan dengan tujuan. Ketika kamu merangkul kesabaran, kamu tidak hanya dapat menghadapi kesulitan, tetapi juga mengubahnya menjadi pijakan untuk tumbuh lebih kuat. Dalam perjalanan ini, kita telah menjelajahi kebenaran-kebenaran yang sulit dan pelajaran yang menantang untuk melihat hidup dari sudut pandang baru. Pelajaran-pelajaran itu tidak hanya mendorong perkembangan, tetapi juga menstimulasi pemikiran dan menginspirasi ketangguhan. Hidup penuh dengan tantangan, kemenangan, dan transformasi. Pengalaman-pengalaman ini menjadi kompas kita. Perjuangan adalah bagian tak terpisahkan dari proses ini, dan terkadang merasa tersesat adalah hal yang normal. Jalan menuju kebijaksanaan dan kepuasan bukanlah garis lurus, melainkan jalur berliku dengan banyak tikungan yang tak terduga. Sambutlah perjalanan itu dengan segala ketidaksempurnaannya. Lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya tuntutan akan kesempurnaan. Izinkan dirimu tumbuh dalam ritme alaminya. Ingatlah, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang juga menghadapi tantangan mereka sendiri. Kamu tidak pernah sendirian. Tariklah kekuatan dari pengalaman bersama umat manusia, tetapi juga temukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Pelajaran-pelajaran ini bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan panggilan untuk hidup lebih mendalam, menantang dirimu, dan menemukan keindahan dalam perjuangan. Hidup itu singkat dan penuh ketidakpastian, tetapi juga sangat berharga dan penuh dengan potensi yang luar biasa. Menerima kenyataan ini adalah langkah pertama menuju hidup yang penuh makna. Hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana, tetapi justru dalam ketidakpastian itulah keindahan tersembunyi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, mencintai lebih dalam, dan menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam diri kita dan di sekitar kita. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas, lupa bahwa waktu terus berjalan, bahwa setiap momen yang kita jalani adalah satu momen yang tidak akan kembali. Ketika kita menyadari betapa singkatnya waktu yang kita miliki, kita akan mulai menghargai setiap detik lebih dalam. Jangan tunggu sampai terlambat untuk merangkul hidup sepenuhnya. Bertindaklah sekarang, kejar apa yang benar-benar berarti bagimu, dan jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mengambil langkah besar. Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Jangan biarkan orang lain mendikte arah yang kamu ambil. Temukan suaramu, ikuti panggilan hatimu, dan buatlah hidupmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ingat, jalan ini adalah milikmu. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap pilihan yang kamu ambil, semuanya berkontribusi pada siapa dirimu dan bagaimana hidupmu akan terwujud. Kamu adalah arsitek dari masa depanmu sendiri. Untuk menjadikan hidup ini luar biasa, kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyamanmu. Tantangan akan selalu ada, tapi di sanalah kekuatanmu diuji dan dibentuk. Cintailah dengan sepenuh hati, karena cinta adalah kekuatan pendorong yang paling kuat dalam hidup. Cinta untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk dunia di sekitarmu. Jangan pernah ragu untuk mencintai, meskipun kadang cinta membawa rasa sakit. Kerislanala satchel kita tumbuh dan arti sejati dari hidup. Ketika kamu menjalani hidup dengan penuh gairah dan tujuan, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hasil akhir, tetapi dari prosesnya. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir. Nikmatilah setiap langkah dalam perjalanan ini, baik itu kemenangan kecil atau pelajaran dari kegagalan. Setiap momen memiliki nilai, setiap tantangan membawa pelajaran.
Dan ketika kamu terbuka untuk belajar, itulah saat di mana kebijaksanaan sejati muncul. Kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita temukan dari dalam diri kita sendiri. Dalam keheningan, dalam introspeksi, di saat-saat kita mempertanyakan dunia dan diri kita, di sanalah kita menemukan jawaban. Carilah kebijaksanaan itu setiap hari. Jangan takut untuk mengeksplorasi, untuk meragukan, dan untuk bertanya. Jawaban yang kamu cari ada di sekitar, jika kamu cukup berani untuk mencarinya. Jangan pernah lupa bahwa hidup ini adalah hadiah, dan cara kita menjalani hidup menentukan kualitas dari hadiah itu. Hidupmu adalah karya seni, dan kamu adalah senimannya. Jangan biarkan hidupmu menjadi biasa saja. Buatlah hidup ini luar biasa, penuh warna, penuh makna. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Jangan takut untuk berdiri sendiri jika itu yang diperlukan untuk mengikuti jalan yang benar untukmu. Ini adalah perjalananmu, dan kamu yang memutuskan bagaimana cara menjalaninya. Orang lain mungkin mencoba memengaruhi atau mengarahkanmu, tetapi pada akhirnya, kamu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pilihan-pilihanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk menghadapi segala tantangan, dan temukan kedamaian dalam setiap langkah yang kamu ambil. Karena perjalanan ini adalah tentang pertumbuhan, tentang menemukan diri, dan tentang menjalani hidup dengan sepenuh hati. Terima kasih telah mendengarkan. Ingatlah selalu bahwa jalan ke depan ada di tanganmu. Kamu memiliki kekuatan untuk mendefinisikan hidupmu, untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri, dan untuk menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam perjalanan ini. Hiduplah dengan penuh keberanian, cintailah dengan segenap jiwa, dan teruslah mencari kebenaran yang ada di dalam dirimu. Ini adalah hidupmu. Buatlah menjadi luar biasa.